Menuntut diturunkannya biaya potongan aplikasi, ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di Jakarta kemarin. Aksi diwarnai penutupan jalan dan juga pembakaran di tengah jalan. Beginilah aksi unjuk rasa massa komunitas driver ojek online yang terjadi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jalan Merdeka, Jakarta. Para pengemudi ojek ini mengenakan atribut dan jaket dari berbagai perusahaan transportasi online. Dalam aksinya, mereka melakukan penutupan jalan dan pembakaran di tengah jalan. Aksi ini menuntut pemerintah segera melegalkan profesi pekerjaan driver ojol dalam undang-undang dan menuntut perusahaan aplikasi menurunkan biaya potongan aplikasi. Disejahterakan aja untuk seluruh para driver yang ada di Nusantara, di Jabodetabek, jangan ada dibeda-bedakan argonya. Dan juga turunin untuk potongannya. Hilangin slot dan lain-lain. Argo goceng. Acengnya hilangin. Kasihan. Tolong lihat driver-driver yang lama, jangan buka-buka aplikasi baru lagi atau masukin driver baru lagi, kasihan. Perhatikan driver yang lama. Selain di kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka, massa juga mendatangi sejumlah kantor ojek online di wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan Cilandak, Jakarta Selatan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Driver ojol juga mengancam mematikan aplikasi selama berdemo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Pegawai Direktorat Pajak atau DJP berinisial FA tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya MA resmi ditahan. Hasil pemeriksaan KDRT dilakukan pria 34 tahun ini di Mustika Jaya, Kota Bekasi sejak tahun 2021. Terungkap motif penganiayaan didasari cekcok masalah ekonomi. Ironisnya dalam video yang viral, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara usai video KDRT viral, Ditjen Pajak memberhentikan sementara FA dari statusnya sebagai pegawai. Kita melakukan beberapa proses penyelidikan, mulai dari penyelidikan dahulu, dan kita sudah ke tahap penetapan tersangka. Dan mungkin hari ini tadi rekan-rekan penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Tersangka FA ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seorang tokoh agama sekaligus dosen di Surabaya, Jawa Timur terus didalami polisi. Satu saksi yang merupakan ART dihadirkan untuk memberikan keterangan. Didampingi kuasa hukumnya, SR kembali mendatangi Mapolrestabes Surabaya. Kedatangannya untuk mengantar seorang saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban KDRT. Sebelumnya, polisi telah melakukan prarekonstruksi dan membawa serta alat bukti berupa baju, kamera, serta rekaman CCTV. Sementara alat yang digunakan memukul belum ditemukan. Saat ini penyidik terus mendalami perkara KDRT yang dilakukan seorang pendeta sekaligus dosen universitas swasta yang bergelar doktor bidang hukum berinisial MH. Terlapor juga dikenal sebagai pengacara dan politikus yang tergabung di salah satu partai politik. Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan rekonstruksi, dan kemarin sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan, dan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, dan perkembangan nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya, kasus ini dilaporkan SR yang mengaku menjadi korban KDRT selama kurang lebih 20 tahun.
Saat melapor, korban turut membawa barang bukti penganiayaan yang juga disaksikan kedua anaknya. Sebelumnya polisi sudah memeriksa 3 saksi meliputi korban SR dan kedua anaknya yang telah menginjak remaja. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terhadap terlapor MH. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Masih terkait perundungan, pemirsa, kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa depresi hingga dirawat di RSJ Pasuruan, Jawa Timur terus berlanjut. Polisi memanggil 4 saksi untuk diperiksa. Didampingi orang tua, 2 saksi dari pelajar SMA Negeri 4 Pasuruan bersama 2 guru mendatangi ruang kantor PPA Polres Pasuruan Kota. 4 saksi ini memenuhi panggilan penyidik terkait perundungan yang menyebabkan NS pelajar kelas 11 mengalami depresi berat hingga dirawat ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. 2 siswa ini merupakan teman korban dan 2 guru yakni guru BK dan wali kelas korban. Pemeriksaan saksi sendiri untuk mendapat keterangan bagaimana terjadinya aksi perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Laporan kan kita terima hari Minggu kemarin, tanggal 25. 26 kita terbitkan sprindik, terus 27 kita sudah berkirim surat permintaan keterangan klarifikasi terhadap saksi-saksi atau pihak-pihak yang disebutkan di data awal. Nah, ini hari ini tanggal 28. Sebelumnya, seorang pelajar berinisial NS mengalami depresi berat hingga dirawat ke RSJ. Korban kerap menjadi korban perundungan oleh 8 temannya di SMA 4 Pasuruan. Korban sering dimintai uang dan jika tidak diberikan akan diancam oleh pelaku. Puncaknya pada 17 Agustus lalu usai upacara bendera kemerdekaan hingga korban lepas kontrol dan depresi berat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan bengkel sepeda motor di kawasan Kenjeran, Surabaya terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Wah, sampai itu mana kaget rupanya, Omai. Pak, tolong Pak ya. Tolong segera ke sini ya. Pokok garhupat. Asap tebal muncul dari lantai 2 sebuah rumah di kampung padat penduduk di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Petugas kesulitan menjangkau lokasi karena akses yang sempit sehingga terpaksa menggunakan sepeda motor. Rumah juga digunakan sebagai bengkel motor ini terbakar diduga akibat korsleting listrik. Beruntung saat kebakaran lantai 2 rumah tersebut sedang kosong. Kosong atau ada orangnya, Pak? Kosong kan paling, nggak ada orang kok. Kosong ya? Iya, ada sekolah kafe. Aktivitas apa di atas itu? Apa ya? Kamar atau ruang tamu atau? Kamar. Kamar. Kamar dong, apa kamar mandi. Itu aja lagi. Iya. Ada mungkin ngecas lupa atau gimana, Pak? Enggak ada. Listrik yang nyala atau apa? Mungkin elektrik nyala, kira-kira, nanti nyala kira-kira. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 1 jam kemudian kebakaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca 4 meter sembunyi di gorong-gorong warung mie instan di kawasan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus membongkar trotoar. Petugas Damkar Sektor Kembangan terpaksa membongkar trotoar di Jalan Puri Kembangan Raya, Jakarta Barat. Pembongkaran dilakukan untuk mengevakuasi seekor ular sanca yang sudah bersembunyi selama 2 minggu terakhir. Setelah 2 jam dilakukan pembongkaran, petugas berusaha menggiring ular keluar dari sarangnya. Bahkan petugas sempat berjibaku tarik-menarik dengan ular. Hasilnya, petugas berhasil mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 4 meter. Tepatnya di bawah gorong-gorong, karena kita susah aksesnya, yaitu sangat sulit sekali untuk kita buka. Akhirnya kita kerjasama Dinas Marga untuk membuka aksesnya. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular dengan segera diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang atlet para motor PON 21 asal Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Muara Batu, Aceh Utara.
Insiden tersebut terjadi akibat jilbab yang dipakai tertarik kipas dan insiden tersebut menghebohkan warga setempat yang sejak awal melihat putaran kipas terhenti di udara. Insiden menghebohkan terjadi pada olahraga dirgantara para motor. Seorang atlet PON 21 asal DKI Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Warga setempat menyaksikan salah satu dari para motor terjatuh di atas rumah warga ke perkampungan dan terhempas di atas pagar. Mereka langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban bersama panitia penyelenggara. Gimana, sudah siap? Besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Sejak awal, warga memperhatikan di udara kondisi putaran kipas terhenti hingga atlet para motor melayang tanpa arah hingga terjatuh. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, Haji Tas'an Wartono berpulang pada hari Jumat lalu. Almarhum dikebumikan sore harinya di Kompleks Pemakaman Keluarga Besar Wartono di Kudus, Jawa Tengah. Ribuan warga Kudus khususnya Kecamatan Gebok berduyun-duyun menyesaki jalan utama Kecamatan Gebok untuk mengikuti tahlilan dan berdoa di rumah duka Haji Tas'an Wartono Sukun. Di dalam kediaman beliau terlihat kerabat berkumpul. Dalam kesempatan ini, Umi Belinda Tas'an Wartono, putri ketiga dari almarhum Tas'an, ikut memimpin doa. Wanita yang biasa disapa Bu Umi ini juga memohon maaf kepada seluruh warga dan khususnya meminta doa kepada almarhum agar husnul khotimah. Haji Tas'an Wartono merupakan anak pertama dari 4 bersaudara putra dari Bapak Muhammad Wartono, pendiri PT Sukun Wartono Indonesia sejak tahun 1947. Menurut penuturan sejumlah kerabat, jiwa sosial almarhum Tas'an Wartono sangat tinggi. Salah satu yang selalu beliau lakukan adalah menyantuni 10.000 anak yatim setiap tahunnya. Sementara itu, selepas sholat Isya, belasan ribu warga Kudus mengikuti tahlil dan mendoakan almarhum. Jalan sepanjang kantor pusat PT Sukun Wartono Indonesia hingga rumah duka yang jaraknya lebih dari 500 meter dipenuhi warga. Almarhum Tas'an Wartono meninggalkan 1 istri dan 4 orang anak. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki wajah sempurna menjadi impian setiap orang, terutama wanita. Berbagai perawatan dilakukan demi mengikuti tren dunia kecantikan, termasuk untuk meruncingkan bagian bawah wajah sehingga dagu lebih lancip atau bisa disebut dengan V-shape. Tren kecantikan wajah V-shape ala idol Korea saat ini sangat diminati kaum hawa. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki dagu lancip bak artis Korea, tak perlu jauh-jauh ke Korea. Di Bandung, Jawa Barat, ada klinik Derma Express yang memiliki treatment dermal filler dagu, yaitu mengisi area dagu yang kosong sehingga menghasilkan tampilan dagu yang lebih runcing atau V-shape, sehingga wajah lebih fresh dan proporsional. Filler dagu ini menggunakan gel asam hyaluronat, di mana gel tersebut mirip dengan kandungan alami di dalam tubuh. Untuk treatment filler dagu untuk di Derma Express itu dia ada jangka waktu bisa bertahan up to 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun akan kemana fillernya? Fillernya akan pelan-pelan terserap sendiri oleh tubuh, seperti itu. Nanti setelah terserap oleh tubuh, nanti bentuk wajahnya akan kembali seperti semula, seperti sebelum di filler. Karena yang pertama itu aku suka, nah terus aku ingin membentuk wajah aku lebih V-shape. Akhirnya aku cari rekomendasi treatment di klinik mana nih yang menyediakan dermal filler dagu. Nah terus ternyata banyak yang rekomendasiin ke Derma Express. Nah terus akhirnya aku kepoin nih IG Derma Express. Pas aku lihat foto before after di orang-orang, itu tuh contouring untuk V-shape dagunya tuh bener-bener bagus banget.
Dengan harga terjangkau dan dilakukan oleh dokter profesional, Anda bisa memiliki wajah V-shape proporsional. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto di Jakarta. Pertemuan tersebut guna membahas berbagai macam permasalahan dan isu yang tengah melanda Indonesia. Kedatangan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran Kemenko Polhukam. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, penanganan judi online, serta proses perbaikan pusat data nasional yang mulai membuahkan hasil positif. Penanganan judi online hingga saat ini, dan saya sampaikan bahwa trennya sudah turun, ya, karena ada Satgas. Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka 900 triliun, tapi dengan kita tekan sudah turun dari 400 triliun menuju turun menjadi 297 triliun. Saya juga berbicara terkait perkembangan penanganan PDNS yang saat ini juga sudah berjalan dengan baik. Kita sudah memiliki backup di Serpong dan mirroring ada di Sentul. Ya, hari ini memang kami dari iNews Media Group kita bersilaturahmi ke Pak Menko Polhukam. Tentu dalam pertemuan ini beberapa hal yang diberikan informasi oleh Pak Menteri itu menjadi bahan kita untuk kita beritakan. iNews Media Group siap berkolaborasi dengan Kemenko Polhukam dalam menginformasikan serta mengedukasi masyarakat melalui berita yang akurat dan terpercaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sesaat lagi, rombongan dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan tiba di gedung KPU Provinsi Jawa. Lihat dulu sini Pak. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie konvoi dari kawasan Sersan Bajuri Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoi menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari Partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syahiku saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada 2013 hingga 2018. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2009 hingga 2013. Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Hasri Ainun.
Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 2021 hingga 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 paslon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Dedi Erwan dan Syaikhu Ilham. Sebelumnya ada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Selasa sore lalu. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPUD Jawa Barat. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sementara itu Erwan Setiawan sempat menjabat sebagai wakil Bupati Sumedang pada 2018 hingga 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara mengejutkan mengusung publik figur Ronald Surapraja untuk mendampingi JJ Wiradinata untuk maju ke kontestasi Pilgub Jawa Barat. JJ dan Ronald memberikan sambutan pencalonannya secara virtual sesaat sebelum penutupan. DPD PDIP Jawa Barat mendatangi kantor KPU Jawa Barat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dengan didampingi ratusan simpatisan serta relawan, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono berjalan dari kantor DPD PDIP menuju KPU Jawa Barat. Saat menyerahkan surat pendaftaran, PDIP mencantumkan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja untuk maju kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat. JJ Wiradinata adalah mantan Bupati Pangandaran 2 periode, sementara Ronald Surapraja adalah public figure. Cara politik kampung, bupati di kampung, di survei juga tidak ada, nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan penangkapan, tapi hari ini adalah PDI yang sangat counter terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kecerdasan makro komunikasi, maka tentu ini menjadi langkah pertama. Sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Sementara itu pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung Acep Adang Ruhyat dan juga Gitaris Dwi atau Gita KDI di Pilgub Jawa Barat. Pasangan Acep Gita KDI mendaftar ke KPU Jawa Barat sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Acep dan Gita datang dengan membawa sejumlah partisipan dari PKB. Hadir pula sejumlah elit PKB dalam pendaftaran pasangan Acep Gita ini. Di antaranya Ketua DPD PKB Jawa Barat Saiful Huda dan Sekretaris DPW Jabar Acep Jamaluddin. Silakan Ibu. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah pemirsa, 2 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes kesehatan tersebut merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20
hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas, karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya, gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taci Yassin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022. Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022, serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Taci Yassin Maimun. Taci Yassin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan 3 Srikandi. Ya, ketika bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagup mereka ketiganya merupakan laki-laki. 3 Srikandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB.
Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri mendaftar ke KPU Sumatera Utara. Pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri tiba di kantor KPU Sumut dengan diiringi ratusan massa pendukung partai politik dan relawan pada Kamis sore. Diketahui pasangan Edi Hasan diusung 4 partai yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, dan Gelora. Pasangan ini menjadi pesaing ketat pasangan Bobi Surya yang diusung 10 partai politik. Mohon maaf, banyak sekali di jalan tadi. Saya juga tidak tahu yang biasanya ada pertandingan PSMS, supporter itu di sana, sekarang tidak di sini. Berarti dianggapnya saya pemain bola. Ya, pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Surya telah resmi mendaftar ke KPU Sumatera Utara kemarin. Diiringi pendukungnya, Bobi Surya mengendarai sepeda motor menuju kantor KPU. Beginilah proses pelepasan pasangan Bobi Surya oleh pendukungnya menuju kantor KPU Sumatera Utara kemarin. Bobi menggunakan sepeda motor diiringi ribuan simpatisan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Dilepas dari rumah pemenangan Bobi Surya di Jalan Balai Kota Medan, Bobi berkendara motor berbaur dengan warga di mana perjalanan menempuh jarak 5 km. Bobi turut membonceng istrinya Kahiyang untuk mendampingi mendaftar ke KPU. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, tiba di kantor KPU Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pasangan ini disambut dengan berbagai tarian etnis di Sumatera Utara. Usai penelitian dan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan, Bobi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, relawan, dan partai pendukung yang telah mengantarkannya. Dalam prosesi pendaftaran, KPU sempat mengkonfirmasi dukungan dari partai-partai politik. Pertama kami ucapkan terima kasih atas nama pasangan calon dan partai gabungan mengusung kami. Tadi memang ada sedikit seperti yang disampaikan dari KPU tadi pertama tadi karena memang ada pimpinan partai politik yang belum kesempatan hadir bersama-sama dengan kita hari ini bersama dengan KPU Sumut. Pertama alasannya karena contoh dari Perindo hari ini kan pendaftarannya bersama-sama di Kota Kerja. Kebetulan Ketua Perindo juga mendaftarkan diri hari ini sebagai calon bupati. Jadi belum bisa hadir dan konfirmasinya tapi sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh KPU tadi sudah dijelaskan dan perlu konfirmasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution dan Surya, maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 dengan diusung 10 partai politik, yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Perindo, P3, dan PSI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Yudianto Mahardika Nirna Lahmudin, resmi mendaftar di KPU Kota Kendari.
Yudi Nirma tiba di KPU Kota Kendari didampingi sejumlah pengurus partai pengusungnya PDIP, Gerindra, PKB, Berkarya, dan Prima. Keduanya melakukan penyetoran berkas sebagai syarat pencalonan. Setelah verifikasi dan pemeriksaan berkas, pasangan Yudi Nirna dinyatakan diterima. Usai mendaftar, Yudi Nirna menggelar deklarasi di alun-alun Tugu Religi yang dihadiri puluhan ribu masyarakat Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Kendari yang lebih bersih, aman, dan pro rakyat. Kami membawa 7 program menyala. Yang pertama, menyala sehat, itu percepatan program makan siang dan susu gratis buat anak-anak. Yang kedua, menyala bersih, di mana kota bebas korupsi. Pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, Sanjaya Dirga, pada Pilkada November 2024. Sementara itu, petahana Tri Adianto Cahyono dan Abdul Haris Babiho resmi mendaftar ke KPU Kota Bekasi di antara ribuan pendukung. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Iko Manggede Sanjaya dan Imade Dirga resmi mendapatkan dukungan dari Partai Perindo Kabupaten Tabanan, Bali. Surat rekomendasi dukungan Partai Perindo diserahkan langsung Ketua DPD Partai Perindo Tabanan di kantor DPC PDI Perjuangan. Paslon yang kita dukung ini, Pak Sanjaya dan Pak Wakil Bupatinya ini, satu, program-program beliau ini cukup populer dan masyarakat, sehingga kedepannya Kabupaten Tabanan, kondisi masyarakat lebih baik lagi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, Partai Perindo beserta 11 partai pengusung lainnya mengantarkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono dan Abdul Haris Bobihoe mendaftar ke KPU Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan tagline Kota Bekasi Keren, petahana ini berkomitmen untuk membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi warga Kota Bekasi. Kesertaan warga masyarakat untuk sama-sama untuk kita wujudkan menuju Kota Bekasi yang keren. Program-program yang kemudian nanti akan menyentuh kepada kepentingan kesejahteraan dan tentunya seluruh warga masyarakat. Kita membuka lapangan pekerjaan dan tadi sebelumnya, dan yang pertama adalah bagaimana proses pembangunan melibatkan stakeholder yang paling terendah, RT dan RW. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penghargaan diberikan kepada sejumlah perusahaan properti di Indonesia. Penghargaan yang diberikan Properti Guru Indonesia ini telah digelar sebanyak 10 kali. 50 perusahaan properti di Indonesia yang mencakup proyek-proyek pembangunan dari Jawa hingga Bali bersaing untuk mendapatkan penghargaan dalam pengembangan dan desain properti dalam perayaan 1 dekade keunggulan real estate. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan ini merupakan perusahaan yang telah berhasil mengikuti sejumlah kategori yang dilombakan, seperti Bumedical Campus, Trisor, Best Mega Township Development. Penilaian dilakukan oleh para juri independen yang merupakan para ahli di dunia properti Indonesia. So we have design awards that will look very much at the architecture and interiors of a property. We have development awards which really look at the whole project. How well is it selling? How much does it match the expectations of buyers? And also location, obviously, is an important factor. And then we award the developers themselves, the companies that create these properties and really innovate and drive the property market in Indonesia. Para perusahaan yang mendapatkan penghargaan akan mengikuti Best in Award di Bangkok pada bulan Desember 2024 untuk mewakili Indonesia dalam ajang Grand Final Properti Guru Asia Property Awards untuk bersaing dengan perusahaan properti dari berbagai negara di Asia.